Halo teman-teman semuanya, selamat datang ke dapur saya Monica di Jerman. Hari ini saya mau mengajak teman-teman semuanya sama-sama untuk belajar bikin onigiri ya. Tapi onigiri hari ini saya bikin yang simple saja ya teman-teman. Dan juga yang gampang, pakai cetakan biar cepat ya teman-teman. Yang tidak ribet, hanya mau menunjukkan ke teman-teman cara membentuknya ya, dan cara mengisinya juga. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang onigiri. Jadi onigiri juga dikenal sebagai omusubi. Ini adalah bola nasi Jepang yang terbuat dari nasi putih kukus, sering dibentuk menjadi segitiga, bola, atau bentuk silinder. Onigiri merupakan cemilan pokok dan makanan makan siang di Jepang, dihargai karena praktis dan mudah dibawa. Ciri-ciri utamanya ya, biasanya meliputi nasi yang terbuat dari beras Jepang biasa, terkadang sedikit asin, berbutir pendek, tidak seperti sushi ya yang menggunakan beras cuka. Jadi onigiri hanya polos, paling banter dia pakai minyak wijen sama garam ya. Cara membentuknya ya biasanya dipadatkan dengan tangan hingga mudah dibentuk atau pakai cetakan ya biar gampang dan cepat. Dan biasanya ya onigiri dibungkus sebagian atau seluruhnya dengan nori ya, yaitu rumput laut kering seperti kertas tipis gitu ya. Jadi untuk memudahkan penanganan dan menambah rasa. Origini ya seringkali berisi isian asin atau asam di bagian tengahnya seperti umeboshi atau acar plum ya, salmon asin, tuna dengan mayonaise, atau berbagai acar sayuran. Onigiri memiliki sejarah panjang sejak berabad-abad lalu dan tetap sangat populer sebagai makanan atau cemilan yang cepat, mengenyangkan, dan dapat disesuaikan. Tersedia di mana-mana, mulai dari toko serba ada atau konbini hingga toko khusus. Saya sendiri juga paling suka makan onigiri ya, karena gampang bikinnya dan juga hemat waktu serta memuaskan. Semangkuk sup panas dengan 2 biji onigiri, saya sudah kenyang. Jadi hari ini saya bikin onigiri yang gampang, yang isinya cuman pakai daging shiitake mushroom ya. Terus saya juga pakai daging protena, harus direndam dulu pakai air hangat. Terus shiitake-nya juga saya rendam. Dan ini sudah saya peras kering ya. Dan saya akan marinasi pakai kecap asin sedikit. Nah, terus ya, saya juga ada pakai saus jamur. Ya, kira-kira aja ya, tergantung berapa banyak dagingnya. Dan saya taruh ini merica juga ya. Kalau kurang asin taruh garam sedikit. Boleh pakai gula juga sedikit ya, supaya ada manis-manisnya, atau pakai kecap manis juga boleh. Nah, habis itu saya juga taruh jus ini loh, jahe ya, perasan jahe. Udah itu saya taruh minyak wijen juga ya supaya wangi. Nah, udah itu diaduk-aduk rata lah supaya dia itu menyebar ya. Jadi rasanya itu kena semua ke daging proteinanya. Jadi marinasinya nggak perlu lama-lama ya. 20-30 menit cukup. Nah, kita sambil siapkan bahan-bahan yang lainnya, kita biarin saja di samping dimarinasi ya. Nanti ini bakal kita tumis bersama jamur yang sudah kita rendam. Sudah cuci bersih, rendam ya jamurnya. Lalu kita potong kecil-kecil. Nah, ini sekarang saya mau tunjukkan bahan-bahan lainnya ya. Jadi saya pakai wortel juga, dipotong kecil-kecil kotak-kotak ya.
Udah itu saya cuman pakai 2 jamur besar ya, jamur shiitake yang kering yang besar. Ini sudah lunak ya. Jadi saya pakai gunting lebih gampang ya teman-teman. Digunting kecil-kecil saja. Bentuknya sama dengan wortel ya, kotak-kotak kecil, supaya nanti kita gampang membungkusnya. Jadi ini bahan lengkapnya ya, wortel, udah itu shiitake mushrooms. Nah, terus 1 biji bawang putih dicincang halus ya, juga bawang merah dicincang halus, dan daging marinasi dari Proteina ya. Karena terlalu gede saya gunting-gunting sebentar supaya dia potongannya lebih kecil ya. Karena kita mau gampang bungkusnya, karena onigirinya kan kecil. Nah, ini saya sudah masak beras susinya ya. Jadi akan saya bongkar ya nasinya. Tapi harus hati-hati bongkarnya. Caranya itu ya jangan dipaksa ya. Jadi jangan digumpal-gumpalin. Jadi digersang-gersangin supaya berasnya itu enggak patah ya. Jadi berasnya itu utuh. Jadi dengan cara gaya memotong ya, terus melipat begitu loh. Udah dipotong terus dilipat gitu loh. Jadi untuk onigiri ya, nasinya itu setelah matang ya, itu nggak perlu dicampur dengan mirin atau cuka beras ya. Cukup pakai garam, sudah bisa. Kalau mau pakai minyak wijen juga boleh ya. Tapi karena saya mau bungkusnya itu supaya nggak minyak-minyak ya. Jadi biarkan rice cookernya itu ada sedikit terbuka ya tutupannya, supaya dia ada celah untuk uapnya itu keluar. Nah, supaya dia nggak keringatan, dan juga kalau nggak ditutup ya nanti dia kering ya. Kita juga nggak mau berasnya atau nasinya jadi kering. Ini aku sudah mau mulai menumis daging shiitake-nya ya. Jadi saya taruh minyak, kira-kira 1,5 sendok minyak makan lah. Nah, setelah minyaknya itu panas ya, saya gongseng dulu bawang putihnya ya, sampai bawang putihnya itu sudah mengkilat ya. Lalu kita sudah boleh mulai masukkan bawang merahnya, digongseng sebentar ya bawang merahnya supaya wangi, tapi jangan sampai gosong lah. Jadi apinya itu pakai api menengah cukup. Jadi setelah kita sudah bisa mencium wangi dari aroma bawang putih bawang merah ya, kita boleh masukkan ini daging shiitake yang sudah kita potong halus ya. Nah, ini nanti kita gongseng-gongseng agak lama ya, karena daging shiitake itu kan dia itu kan kenyal ya, jadi dia itu butuh waktu untuk ditumis ya dengan api kecil ya, jadi supaya wangi dan kering. Nah, jadi kita lihat kalau kita gongseng sekitar 10-15 menitan, itu warnanya kan sudah berubah ya. Jadi warnanya sudah berubah menjadi agak gelap. Nah, saat itu kita sudah boleh siram sedikit kecap asin, garam sedikit kalau kurang asin ya. Jadi biar wangi ya. Jadi sedikit kecap asin. Nah, setelah kecap asinnya turunnya itu harus langsung ini diaduk rata ya, supaya dia nggak gosong ya, dan merata di jamurnya semua. Baru kita masukkan wortelnya. Nah, setelah wortelnya itu masuk ya, itu kita aduk-aduk merata supaya wortelnya kena minyaknya sama kecap asinnya ya, supaya wortelnya juga wangi gitu loh. Nah, setelah 2 menitan begitu digongseng ya wortelnya, baru kita masukkan daging yang sudah kita marinasi ya. Nah, kita aduk-aduk rata lagi dan ditumis dengan api menengah ke bawah ya, atau api kecil, sampai dagingnya itu mengering dan wangi ya. Kita bisa lihat warnanya itu berubah
dan kelihatan sudah kering ya dan wangi ya. Nah, itu berarti sudah matang gitu loh. Ya sekitar 3 menitan. Nah, lalu kita boleh tambahkan sedikit merica ya supaya wangi. Kalau kita nggak masak buat anak-anak, taruh merica sedikit ya. Nah, setelah itu ya, saya akan tambahkan 1 sendok makan air kanji ya, yaitu air tapioka atau air tepung jagung ya, supaya dia itu bisa bersatu ya. Karena kita mau bungkus di dalam onigiri, kalau dia itu lepas-lepas begitu gersang kan susah untuk dibungkus ya. Jadi kita taruh sedikit tepung tapioka yang sudah dicampur air ya, supaya dia itu bersatu gitu loh. Dan juga supaya kita gampang membungkusnya, gampang ngambilnya gitu loh. Untuk bikin onigirinya ya, siapkan air hangat yang sudah ada garamnya sedikit ya. Nah itu saya pakai cetakan supaya cepat ya. Dan saya merasa kalau pakai cetakan ya lebih bagus dan enak, karena kalau kita pakai tangannya biasanya jatuhnya nasinya itu terlalu banyak ya, nasinya tebal gitu loh. Jadi saya mau dia seimbang ya, isi sama nasinya itu seimbang. Dan kalau kita pakai cetakannya jadi seragam ya gedenya. Jadi sebelum ngambil nasinya saya basahin tangan saya dengan air garam ya, air hangat garam, supaya nasinya nggak lengket-lengket di tangan saya. Tapi jangan terlalu basah sampai becek-becek ya. Jadi cuman dibasahin dikit ya, diusap-usap tangannya, baru ngambil nasinya ya. Baru waktu kita masukkan ke cetakan dia nggak ini lengket-lengket di tangan kita. Dan saya pakai plastik folio ya, supaya cetakan saya itu tetap bersih, dan supaya nanti teman saya waktu mau makan onigiri ini ya, mereka kan nggak mengotorin tangan mereka. Jadi mereka buka plastiknya langsung dimakan. Biasanya lebih bagus pakai plastik ya. Jadi waktu dibuka nasinya tetap utuh. Jadi bagus, jadi cantik ya. Jadi susun dulu berasnya itu ya di lapisan bawah, baru kita masukin isinya di tengah ya. Kita bikin lubang sedikit kayak sumur, baru dimasukinnya. Dan bagusnya pakai plastik ya, itu lihat. Nanti kita tekan pakai tutupannya ya. Jadi tutupannya bersih, jadi nggak ada lengket beras-beras gitu loh. Nah tuh kan bagus kan cetakannya. Jadi saya bikin sekali lagi biar teman-teman lihat gimana supaya nasinya itu nggak lengket ke cetakannya ya, ke tutupannya. Tapi kalau teman-teman nggak ada cetakan ini nggak apa-apa, pakai tangan aja. Tapi agak lama ya pakai tangan dan harus belajar, harus beberapa kali baru bisa. Tadi di depan sudah saya tunjukkan ya. Jadi ditekan ya, udah itu diputar, ditekan lagi, diputar lagi gitu loh, sampai dia bentuk segitiga. Jadi ini saya cuman tunjukin 2 atau 3 cara bikin onigirinya ya. Nah saya ada bikin beberapa macam karena waktu ya, karena saya harus keluar ya, ketemu teman saya, jadi saya nggak bisa bikin videonya terlalu banyak, akan memakan waktu ya. Jadi saya cuman sharing cara membungkusnya ya. Nah ini bagus kan kalau pakai cetakan. Nah jadi bentuknya nggak terlalu gede ya, jadi waktu dimakan pas ya, nasinya sama isinya itu jadi enak waktu dimakan. Nah ini saya masukkan ke kotak, jadi gampang bawanya ya. Saya bikin 4 kotak lah, karena ada 4 teman ya. Saya juga ada bikin onigiri polos yang nggak ada isinya ya. Jadi saya pakai nori furikake ya namanya, yaitu rumput laut yang sudah dihancurin, ada wijennya, macam-macam ya. Jadi ada rasa asinnya. Jadi semoga teman-teman menyukai video hari ini ya. Cara bikin onigiri yang simple ya. Anda boleh juga cantumkan di kotak komentar ya, pengen belajar masakan apa. Jadi kalau ada waktu saya bikin onigiri atau sushi yang isinya macam-macam ya. Teman-teman
Kalau tertarik, cantumkan saja di kotak komentar ya. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Jangan lupa di-like dan dibagikan ya teman-teman. Yang belum subscribe, di-subscribe ya. Terima kasih.